Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah alladzi qad addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehat kepada kita semua, sehingga hari ini Allah mudahkan kita untuk melangkah ke masjid dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh buat bekal kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita yang menginginkan agar tidak satupun di antara kita yang akan masuk neraka. Para sahabat Nabi memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda ketika mereka memeluk Islam. Di antara mereka ada yang langsung menerima Islam ketika diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Ali radhiyallahu anhu. Ada di antara mereka yang memeluk Islam setelah mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang memeluk Islam setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ia yakin beberapa pertanyaan yang akan diajukan tidak ada yang bisa menjawab kecuali seorang nabi. Dia adalah Abdullah bin Salam. Kemudian di antara mereka ada yang memeluk Islam setelah melihat perilaku, melihat langsung kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Adi bin Hatim At-Ta'i. Beliau adalah raja, anak raja. Ayahnya adalah seorang raja, Hatim At-Ta'i, yang dikenal sangat dermawan. Kemudian tahta kerajaannya jatuh ke anaknya. Anaknya menjadi raja, yaitu Adi bin Hatim, dan ia mewarisi kedermawanan ayahnya. Namun demikian, dalam riwayat beliau pernah mengatakan, tidak ada manusia saat itu yang paling benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan diriku. Artinya para jamaah sekalian, Adi bin Hatim At-Ta'i, Raja Ta'i ini mengakui bahwa tidak ada manusia yang paling puncak permusuhan dan kebenciannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalahkan dirinya. Sehingga kebenciannya itulah kemudian ia berangkat ke Syam, yang sebelumnya dia takut pasukan Nabi akan menguasai daerahnya, menguasai negerinya. Singkat ceritanya para jamaah sekalian, melalui dialog ringan dengan saudarinya Sufanah
binti Adi bin Hatim. Kemudian Adi melangkahkan kakinya ke Madinah. Dia berpikir kalau Muhammad adalah seorang raja atau Muhammad adalah seorang pendusta, aku takut kepadanya. Tetapi kalau Muhammad adalah seorang nabi, maka aku akan datang, aku akan mendengar ucapannya dan aku memeluk Islam. Akhirnya para jamaah sekalian, Adi bin Hatim At-Ta'i berangkat dari Syam menuju Madinah. Ia menemui Nabi SAW ketika Nabi berada di masjid, mengucapkan salam. Kemudian Nabi bertanya, siapakah itu? Ia menjawab, Adi bin Hatim At-Ta'i. Lalu oleh Nabi SAW diajak pulang ke rumahnya, digandeng tangannya. Dalam beberapa perjalanan, dalam beberapa langkah perjalanan, Nabi SAW dicegat oleh seorang wanita yang sudah tua. Ia mengemukakan hajatnya. Disitulah Nabi dengan sabar mendengarkan apa keluhan wanita tersebut, apa yang diinginkan oleh wanita tersebut. Adi bin Hatim At-Ta'i menyaksikan ini sebenarnya bukan perilaku raja, karena raja tidak melayani rakyat jelata. Rakyat jelata hari ini dibutuhkan di saat-saat tertentu, tetapi nanti kalau hajatnya terpenuhi, rakyat jelata tidak akan difikirkan lagi. Maka kembali kepada Adi bin Hatim, dalam hatinya ini bukan raja, Muhammad bukan raja, tetapi Muhammad adalah seorang nabi, karena raja tidak mungkin ia melayani keluhan rakyat jelata. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengajak Adi bin Hatim ke rumahnya. Keheranan yang kedua, ketika Nabi mempersilahkan Adi duduk di bantal yang biasa dipakai oleh Nabi SAW, sedangkan Nabi sendiri berada atau duduk berada di atas tanah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam dialognya dengan Adi, Rasulullah SAW mengatakan, ya Adi, aslim taslam, masuklah Islam, kamu saya akan selamat. Sepertinya Adi enggan untuk menerima ajakan Nabi memeluk Islam. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya Adi, engkau enggan memeluk Islam karena engkau lihat orang-orang Islam miskin-miskin. Kemudian orang Islam jumlahnya masih sedikit. Ketahuilah suatu hari nanti pasti berbeda. Bukan itu persoalannya ya Muhammad. Persoalannya aku sudah memiliki agama. Kata Nabi SAW, aku mengerti agamamu mengalahkan pengertianmu terhadap agama. Aku lebih mengetahui agamamu daripada kamu mengetahui agamamu sendiri. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukankah kamu rukusian? Dia agama Nasrani tetapi memiliki madhab rukusian. Bukankah kamu raja yang mengambil mirba' seperempat dari harta ghanimah? Betul ya Muhammad, memang betul. Bukankah itu diharamkan oleh agamamu, diharamkan di dalam kitabmu? Betul ya Muhammad. Maka Nabi SAW mengajak, aslim taslam, masuklah Islam, niscaya kamu akan selamat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Adi bin Hatim. Akhirnya ia bersyahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah kisah singkat tentang Adi bin Hatim ketika memeluk Islam. Kemudian ada satu riwayat yang diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Kata Adi, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah, muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, ittaqun nar, takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan cara bersedekah separuh kurma. Singkat ceritanya, singkat hadisnya para jamaah sekalian. Apa yang kita bisa ambil dari pelajaran hadis ini para jamaah sekalian? Ternyata neraka sudah ada, surga neraka sudah ada. Bukankah Nabi SAW pernah melihat surga? Nabi pernah melihat neraka. Ketika Nabi berkhutbah pada waktu sholat gerhana, khutbah waktu sholat gerhana, beliau ingin mengambil sesuatu kemudian menghindari sesuatu.
hal tersebut tidak terluput dari pandangan para sahabat Nabi. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tadi melihat engkau ingin mengambil sesuatu, kemudian menghindari sesuatu. Apa yang terjadi ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ra'aitul jannah." Aku tadi melihat surga. Jadi surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat jannah, pernah melihat surga ya Rasulullah. Kemudian Nabi menginginkan atau berkeinginan untuk memetik, untuk mengambil tandan buah-buahan dari surga tersebut. Seandainya Nabi berhasil, tentu kalian akan memakannya, tidak butuh makanan lagi selama dunia ini masih ada. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tandan buah-buahan saja kalau dimakan oleh kita, kita tidak membutuhkan makanan yang lain. Kita tidak membutuhkan nasi uduk dan lain sebagainya. Kemudian wa ra'aitun nar, aku melihat neraka. Tidak ada pemandangan yang paling mengerikan kecuali saat itu. Dan aku lihat kebanyakan atau mayoritas penghuninya adalah kaum wanita. Kemudian ada yang bertanya, yakfurna billah, apakah mereka disebabkan karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suami dan kufur kepada kebaikan suami. Yang hadir hari ini adalah mayoritas para suami. Apakah istri-istri kita masuk dalam hadis ini para jamaah sekalian? Wal'iyadu billah. Mereka kufur kepada suami dan kufur kepada kebaikan suami. Seandainya salah satu di antara kalian berbuat kebaikan sepanjang usia pernikahannya, sejak qabiltu nikahaha sampai akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir, berbuat kebaikan, memberi uang, memberi rumah, dikasih deposito, dikasih investasi ini dan sebagainya, apa yang dia inginkan dipenuhi oleh suaminya. Kemudian ia melihat kesalahan suaminya satu saja, maka kebaikan-kebaikan yang sebegitu banyaknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ittaqun nar, takutlah kalian ke dalam neraka, takutlah kalian ke badan neraka. Karena kita lihat hadis-hadis maupun ayat Al-Quran berbicara tentang neraka, sungguh sangat mengerikan. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha kama qala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, takutlah neraka walaupun dengan bersedekah separuh kurma. Kita tahu bahwa di antara para sahabat tidak semuanya aghnia, ada di antara mereka fuqara. Rasulullah mengingatkan para sahabat dan juga mengingatkan kita, walaupun bersedekah, matikan api neraka tersebut walaupun dengan sedekah separuh kurma. Separuh kurma hari ini berapa harganya? Tentunya sangat murah sekali para jemaah sekalian. Kalau kita bisa sedekah setengah kilo kurma lebih baik, 1 kilo kurma lebih baik, dan seterusnya. Artinya bahwa tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak bersedekah. Walaupun dia dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan, tidak ada kamusnya bagi seorang muslim menahan diri untuk tidak mengeluarkan sedekah sekalipun separuh kurma. Bersedekah para jamaah sekalian fisirri wal alan, baik terlihat maupun tersembunyi. Tetapi bersedekah secara sembunyi-sembunyi tentunya jauh lebih baik daripada secara terang-terangan, karena sembunyi-sembunyi itu dijamin keikhlasannya
terlihat dalam kisah hidup cicitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau orang kaya, beliau dermawan, tetapi kedermawanannya tidak ditampakkan di hadapan manusia. Beliau hidup di tengah-tengah sebuah kota atau daerah. Banyak orang-orang fakir, orang-orang miskin. Orang-orang fakir, orang-orang miskin tidak dijadikan objek para jamaah sekalian. Tidak dijadikan bahan untuk kampanye misalnya, tidak. Tapi beliau memberikan santunan. Beliau memberikan sedekah, beliau berbagi roti, berbagi kurma setiap malam. Dan itu tidak diketahui oleh siapapun, tentunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan mereka atau penduduk tersebut mengetahui bahwa yang suka berbagi makanan, roti, gandum dan lain sebagainya yang diletakkan di depan rumah-rumah fuqara dan masakin adalah Ali bin Husain setelah beliau meninggal dunia, setelah beliau wafat para jamaah sekalian. Sehingga Yunus bin Bakir meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata bahwa kana nasun min ahlil Madinah ya'ishun la yadruna min aina kana ma'ashuhum. Jadi dulu penduduk kota di mana Husain bin Ali ini hidup, penduduk kota tersebut hidup dan tidak mengetahui dari mana asal jatah makanan mereka. Tentunya ini adalah keluarga-keluarga fakir, keluarga-keluarga miskin, tercukupi kebutuhan mereka, dan mereka tidak mengerti siapa yang menaruh atau memberikan makanan tersebut. Kemudian falamma mata Ali bin Husain ibnul Husain, tatkala Ali putranya Husain wafat atau meninggal dunia, faqatu dzalikal ladzi kanu yu'tuna bil lail, mereka kehilangan, kok enggak ada lagi rezeki kejutan yang mereka terima setelah wafatnya Ali bin Husain. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada sebagian ulama yang kemudian berkomentar tentang beliau ini, sampai keluarganya saja mengatakan bahwa Ali bin Husain ini hanya menumpuk dirham dan dinar saja. Yabkhal, dia adalah bakhil. Jadi dalam pandangan keluarganya saja para jamaah sekalian, ayahnya ini adalah seorang yang bakhil. Kenapa? Karena dia tidak pernah terlihat berbagi roti, berbagi gandum, berbagi makanan dan lain sebagainya. Hal itu karena beliau lakukan ketika malam, sehingga pada waktu beliau wafat terlihat di pundaknya ini ada hitam, warna hitam, karena biasa memikul bantuannya atau sedekahnya atau infaknya yang beliau berikan sendiri, tanpa ada media sosial yang meliputnya, tanpa ada riak-riak segala, tidak ada. Yang tentunya kita harapkan ada di antara kita para hadirin ini seperti Ali bin Husain ketika menafkahkan dan menginfakkan hartanya. Dan ini penting para jamaah sekalian, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharuskan kita ini bersedekah 1 miliar, 2 miliar, 1 juta, 2 juta, walau bisyikki tamroh, walaupun dengan separuh kurma. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana
min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.